Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Umi Azafifah dengan NIM 0584026991 dari program studi FKIP PAI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi untuk mata kuliah Filsafat Ilmu dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Sebenarnya pendidikan adalah pondasi masa depan bangsa. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi seperti sekarang, kita perlu kembali melihat apa sebenarnya dasar atau pilar utama pendidikan kita, supaya kemajuan zaman tidak membuat kita kehilangan arah dan jati diri kita. Nah, berikut pemaparan saya. Nah, yang poin pertama, mari kita pahami dulu apa makna kata pilar dalam konteks pendidikan. Pilar pendidikan berarti dasar pokok, tiang penyangga, atau landasan utama yang menjadi acuan dan kekuatan seluruh sistem pendidikan. Sama seperti bangunan yang butuh tiang kokoh supaya tidak roboh, pendidikan pun sama, butuh pilar yang kuat. Nah, pilar ini berfungsi sebagai pegangan supaya pendidikan tidak hanya sekedar memindahkan ilmu pengetahuan, tapi memiliki tujuan jelas untuk membentuk manusia yang berkarakter, berbudaya, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Tanpa pilar, pendidikan hanya menjadi serangkaian kegiatan tanpa makna dan arah. Yang kedua, yaitu prinsip dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Di Indonesia, pilar pendidikan yang paling utama dan menjadi jiwa pendidikan nasional kita adalah gagasan dari Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara. Beliau merumuskan 3 prinsip emas yang sangat terkenal, yaitu yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Nah, maksudnya pendidikan, guru, atau orang tua wajib menjadi contoh nyata dan panutan perilaku bagi anak didiknya. Apa yang dikatakan harus sejalan dengan apa yang dilakukan. Keteladanan adalah cara mengajar yang paling ampuh. Nah, ini maksudnya di sini jadi kita tidak hanya ngomong saja, tapi kita juga menjadi contoh. Nah, yang kedua yaitu ing madya mangun karso, yang artinya di tengah membangun semangat atau kemauan. Maksudnya, pendidikan hadir berada di tengah-tengah siswa untuk membangkitkan minat, motivasi, dan keinginan belajar. Guru tidak boleh kaku, tapi harus menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat berpikir kritis pada anak didiknya. Nah, yang ketiga yaitu tuturi handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan dan dukungan. Maksudnya, pendidik berdiri di belakang untuk menguatkan, mendukung potensi anak, dan membiarkan mereka bergerak maju sesuai bakat dan kemampuannya. Namun, tetap harus mengawasi agar tidak salah arah. Intinya, pendidikan itu memerdekakan potensi anak, bukan mengekangnya. Nah, inti dari ketiga prinsip ini adalah pendidikan sejati bertujuan memanusiakan manusia, membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, mandiri, dan beradab. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah prinsip yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu ini masih relevan dan bisa diterapkan di era digital seperti sekarang? Nah, jawabannya yaitu ya sangat relevan, bahkan justru makin dibutuhkan, meski ada tantangan baru yang harus kita hadapi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, ingat sosung tulodo di era digital. Relevansinya yaitu guru dan orang tua tetap harus jadi teladan, tapi sekarang tidak hanya di ruang kelas saja, tapi juga di dunia maya. Bagaimana kita beretika bermedia sosial, cara menyaring informasi, dan cara berkomunikasi yang santun. Nah, tantangannya yaitu di era internet, siswa lebih banyak meniru apa yang mereka lihat di media sosial, belum tentu meniru gurunya. Tugas pendidik makin berat, yaitu harus menjadi teladan literasi digital, mengajarkan cara membedakan berita benar dan berita bohong. Seperti itu. Nah, contohnya, saat pembelajaran daring, guru usahakan harus disiplin masuk kelas tepat waktu, sehingga
bisa mengajarkan kedisiplinan pada muridnya. Nah, yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso di era digital. Relevansinya yaitu tugas utama guru tetap sama, yaitu membangkitkan semangat belajar meski medianya berubah jadi gawai dan layar. Tantangan di sini yaitu di pembelajaran jarak jauh atau daring, semangat belajar siswa mudah sekali turun karena banyak gangguan hiburan digital. Guru dituntut, guru dituntut lebih kreatif menggunakan aplikasi, video, dan media interaktif supaya materi tetap menarik dan semangat siswa tetap terjaga. Di sini literasi digital sangat dibutuhkan agar siswa mau belajar mandiri. Nah, yang ketiga yaitu tuturi handayani di era digital. Relevansinya, guru tetap berperan mendukung kreativitas siswa, kini dalam bentuk karya tulis, video, atau konten positif. Nah, tantangannya sekarang, akses internet sangat bebas dan luas. Tantangannya adalah menjaga karakter siswa. Bagaimana memberi kebebasan berekspresi di dunia maya, tapi tetap menjaga etika, kesopanan, dan keamanan dari dampak buruk teknologi. Guru berperan sebagai pendamping yang mengarahkan. Nah, kesimpulannya, teknologi berubah sangat cepat, tapi jiwa dan prinsip pendidikan tidak boleh berubah. Teknologi hanyalah alat, sedangkan ajaran Ki Hajar Dewantara adalah jiwanya. Nah, terakhir, mari kita renungkan bersama. Apa jawaban pilar ini atas persoalan pendidikan kita saat ini? Kita tahu bersama, masalah pendidikan nasional sekarang adalah banyak siswa yang pintar secara akademik tapi lemah karakternya, cerdas secara teknologi tapi kurang etikanya, atau banjir informasi tapi bingung arah dan tujuannya. Nah, pilar Ki Hajar Dewantara ini adalah jawabannya. Lewat Ingaso Sung Tulodo, kita perkuat kembali keteladanan untuk melawan dampak buruk media. Lewat Ing Madyo Mangunkarso, kita perbaiki cara mengajar supaya siswa tidak cuma hafal, tapi kritis dan berkarakter. Nah, yang terakhir, lewat Tutwuri Handayani, kita dukung siswa menguasai teknologi, tapi tetap berpegang pada nilai luhur bangsa. Jadi, kemajuan pendidikan Indonesia di masa depan hanya akan tercapai jika kita mampu menggabungkan kecanggihan teknologi dengan kearifan lokal dan nilai-nilai luhur warisan para pendiri bangsa. Nah, demikianlah pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Saya menyadari masih ada kekurangan dalam penyampaian ini. Oleh karena itu, besar harapan dari saya, Bapak atau Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian dapat memberikan masukan dan saran yang membangun untuk saya. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat kita semua bahwa sehebat apapun kemajuan zaman, pendidikan harus tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan budaya bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.